Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulbatra dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang Java Networking, Socket, Creating a Port Scanner, and Port Receiver. Pertama materi yaitu Port Scanner. Port Scanner ialah probing port pada mesin remote untuk mendapatkan informasi. Port yaitu identifier virtual pada sistem untuk aplikasi atau protokol tertentu. Contoh, FTP port 21, SSH port 22, Telnet port 23, HTTP port 80, Oracle port 1521. Kegunaan sebagai attacker, port yang terbuka, defender, port yang kerentanan potensial. Sebuah port scanner adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk menyelidiki server atau host untuk port terbuka. Hal ini sering digunakan oleh administrator untuk memverifikasi kebijakan keamanan jaringan mereka dan oleh attackers untuk mengidentifikasi layanan berjalan pada host dengan maksud untuk kompromi. Sebuah port atau port scan dapat didefinisikan sebagai attacker yang mengirim permintaan klien ke berbagai alamat port server pada host dengan tujuan menemukan port yang aktif dengan mengeksploitasi kerentanan yang diketahui dari layanan tersebut. Meskipun mayoritas penggunaan port scan tidak attacks dan port probe sederhana untuk menentukan layanan yang tersedia pada mesin remote. Hasil scan pada port biasanya digeneralisasi menjadi salah satu dari 3 kategori. Open or accepted. Pertama, open or accepted. Host dikirim balasan yang menunjukkan bahwa layanan yang mendengarkan pada port. Closed or denied or not listening. Host dikirim balasan yang menunjukkan bahwa koneksi akan ditolak ke pelabuhan. Filter, drop, and block. Tidak ada jawaban dari host. Oke, langsung ke contoh program. Untuk contoh programnya, di sini saya telah membuat sebuah aplikasi port scanning yang saya beri nama yaitu class portscanner.java. Pada portscanner.java ini saya mengimport 4 buah package yaitu java.net, java.awt, java.awt.event, java.swing. Pada kelas portscanner ini, kelas ini diekstensikan dengan frame karena kelas ini langsung terhubung dengan GUI yang terdapat di dalam package java.swing. Pada kelas ini saya telah menginisialisasi beberapa atribut dan menginisialisasi beberapa metode. Untuk atributnya bisa dilihat terdapat beberapa atribut yang berfungsi sebagai operasi dan sebagai atribut yang mendukung GUI aplikasi ini. Antara lain variable insufficient data for scans yang berarti boolean, menciptakan objek baru sock dari kelas socket yang terdapat di java.net, port start, port end, port start, port end, string target, main window, little window untuk GUI nya sendiri, itu main window, little window, target, port start, port end, L status, TF target, TF port start, TF port end, TA music, SP music, scan, and reset yang berfungsi sebagai berikut. Untuk metode pertama itu untuk mainnya, di sini main berfungsi untuk memanggil metode port scanner. Lalu port scanner berfungsi untuk memanggil metode build GUI. Pada build GUI ini akan dibangun GUI yang akan mendukung aplikasi ini.
Sini saya telah menginisialisasikan nilai pada fungsi GUI pada kelas ini. Bisa dilihat untuk main windownya, little window, colornya, font saya inisialisasikan, get ini start, port end. Nah, pada build ini sini akan memanggil metode add event handlers, yang mana metode add event handlers ini berfungsi sebagai event handlers dari fungsi yang akan dijalankan GUI nanti. Yang pertama itu untuk menutup sistem exit, kedua itu untuk scan, proses scanning port, dan reset. Untuk metode bscan actions, sini saya telah menginisialisasikan encoding beberapa baris program. Pertama itu menentukan kondisi, dimana sebelum di scan dilakukan beberapa kondisi, apakah dia itu sebagai target yang message yang diterima dari program yang dilakukan oleh user. Pertama, jika target sudah ada, jika menekan start dan menekan tombol atribut N. Ya, insufficient data for scan nya dikondisikan sama dengan false. Untuk secara keseluruhan pada scan ini dijalankan secara thread, mana program atau aplikasi bisa jalan secara bersamaan. Saya lihat line ini, di sini dilakukan parsing dari nilai yang diterima, nilai port startnya dan nilai port endnya yang bertipe data integer. Setelah dilakukan parsing, dilakukan pengujian apakah port yang diinisialisasikan terbuka atau tertutup, open or closed. Ini untuk menentukan jika port tersebut terbuka, dan jika port terbuka maka yang akan tampil message port X is open. Sedangkan kalau port tersebut tidak terbuka akan menampilkan message port is closed. Jadi intinya itu setiap masukan di parsing, setiap port itu parsing, melakukan pengolahan dan menampilkan message. Setelah selesai melakukan parsing, user akan melakukan reset dengan menekan tombol, lalu menekan tombol start untuk melakukan scan lagi. Pada metode bReset actions, insufficient data for scan itu sama dengan true, dimana nilai-nilai pada target port start dan port end message reset setelah diinisialisasikan, mengambil nilai parameter masing-masing. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita running program port scanner. Bisa dilihat tampilannya seperti ini. Sebentar, saya akan perlihatkan untuk lebih jelasnya. Ini bisa dilihat dari atribut-atribut GUI yang telah kita inisialisasikan,
hasilnya GUI-nya terbentuk seperti ini. Oke, untuk langkah pertama kita masukkan targetnya. Sebagai target 127.0.0.1. Starting targetnya itu untuk awal kita coba 137 dan 147 sampai. Oke, kita klik scan. Sini program berjalan, bisa ditampilkan port 137, 38, 139, 140 sampai 147 semuanya tertutup. Jadi dari starting port 137 sampai ending port 147 tidak ada port yang terbuka setelah dilakukan scanner. Oke, kita reset. Kita masukkan lagi nilai yang sama untuk targetnya 127.0.0.1. Starting pointnya kita ubah 131 dan sampai 147. Kita lakukan scan. Tampil setiap port diuji apakah port tersebut terbuka atau port tersebut tertutup. Masih proses berjalan. 131, 132 sampai 147. Kita lihat message ini tampilkan 137, 131 close. Nah, di sini antara ring port 131 sampai 147 terdapat port yang terbuka. Itu port 135 is open. Setelah program port scanner. Saya lihat kembali. Jadi setelah dilakukan perulangan, mendapatkan status, lalu ditampilkan port tersebut open. Jika terdapat 135, port 135 terbuka. Kita reset, kita akhiri. Oke, untuk port scanner mungkin ini saja yang bisa saya tunjukkan dan saya paparkan. Terima kasih. Selanjutnya itu ping sweep. Ping sweep dalam komutasi menyebut ping atau ping sweep adalah metode yang dapat menetapkan kisaran alamat IP yang memetakan hidup host. Untuk programnya sendiri, saya telah membuat programnya yang dibuat melalui dua kelas, yaitu PingSweeper1.java dan PingSweeper2.java. Pertama, saya akan menjelaskan PingSweeper1.java. Di sini pada kelas PingSweeper.java saya membutuhkan dua buah package yang telah saya importkan, itu java.io dan java.audio. Pada kelas PingSweeper mainnya sini berfungsi untuk menginisiasi nilai awal dan memanggil prosedur the command. Time to Ping diciptakan objek baru yang bernama Ping dari kelas PingSweeper. Lalu diciptakan sebuah objek baru juga, variable command dari kelas list string. Sini komen tambahkan tuh berisi Ping minvat min 1 www Google dan memanggil objek Ping, memanggil metode document. Pada metode document sini menggunakan list string command throw io exception. Kita inisiasikan cr sama dengan none, error sama dengan string kosong, process builder objek vb menggunakan parameter comment, dan objek proses itu dari kelas proses untuk memulai proses builder.
itu dengan menginstansi vb.start. Overreader untuk proses membaca, menampilkan hasilnya, dan jika menggunakan perulangan while dengan kondisi CR sama dengan comment result.readline tidak sama dengan 0. Pada fungsi for 2, sini saya telah menginsersi beberapa package, itu 4 buah package yang saya import: java.io exception, java.net, java.util logging level, java.util logging logger, ping sweeper itu public static untuk mainnya, memanggil metode ping sweeper atau konstruktor bisa dibilang sebagai untuk memanggil konstruktor nanti. Ping sweeper berfungsi untuk memanggil metode Fing. Pada Fing ini akan dijelaskan fungsi dari pingsweeper2.java. Pertama itu tipe data variable bertipe boolean sama dengan false, dan menggunakan try and catch. Variable validifs diinisiasikan itu init address.get by name, port is reachable, port 4000. Jadi jika validate maka message yang ditampilkan yaitu goods, jika tidak message yang ditampilkan yaitu bad. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui bagaimana tampilan dari program ini, mari kita running programnya. Tuh, fungsi for 1. Lihat hasil dari fungsi for 1. Command result ping request code not find host Google, please check the name and try again. Jadi didapatkan message sebagai berikut. Ping sweeper 2, setelah kita tes bahwa valid type-nya itu good. Oke, mengapa ping sweeper menampilkan pesan seperti tadi? Oke, untuk mengatasinya kita lakukan program yang terhubung dengan koneksi internet. Terhubung internet, kita running lagi fungsi per 1, bisa dilihat menambahkan message yang berbeda. Itu command resultnya pinging Google with 32 bit data dengan host address, menjawab message kita. Proses ping kita dijawab oleh Google dengan keterangan sebagai berikut. Statistiknya kali kirim, 1 kali receive, dan tidak ada loss. Round tripnya times dalam milliseconds. Selanjutnya kita running fungsi for 2. Setelah dikoneksikan ke internet, masih kita tampilkan tetap good. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi para pendengar, para penonton. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.